Lebih lengkapnya akan kita bahas bersama Ustadz, apa sebenarnya makna atau hijrah itu pada pembahasan kali ini maknanya apa Ustadz? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Akhi Maulana yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Akhi Maulana sebenarnya tidak salah ya, bahwa kalau ada orang yang mengartikan hijrah itu artinya adalah berpindah tempat, memang salah satu daripada arti hijrah itu berpindah tempat. Maka secara umum memang hijrah dikatakan bahwa hijrah adalah meninggalkan atau menjauhkan dari atau berpindah tempat, gitu ya. Makanya kalau kita mau pindah tempat atau pindah rumah tinggal misalkan ya, kita ditanya sama teman kita, "Akhi, mau kemana? Kayaknya bawa-bawa barang banyak," gitu kan. Kita bilang kita mau hijrah. Jadi itu nggak salah gitu ya. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau yang kita maksud daripada hijrah di sini adalah hijrah perbuatan gitu ya. Hijrah perbuatan, nanti apa yang dimaksud? Nah, sebelumnya bahwa hijrah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada hijrah tempat, kemudian hijrah perbuatan dan hijrah pelaku. Nah, yang dimaksud hijrah tempat itu adalah hijrahnya seseorang dari negeri yang di dalamnya terdapat banyak kemaksiatan, kefasikan, menuju negeri yang tidak ada kemaksiatan dan kefasikan di dalamnya. Ini hijrah tempat ya. Dan hijrah tempat ini bagi seorang muslim hukumnya terbagi dua, Akhi Maulana ya. Bisa dikatakan hukumnya wajib atau sunnah. Nah, wajib itu ketika seseorang di suatu tempat atau di suatu negeri, ya di negeri kafir misalkan, di negeri yang banyak kemaksiatan, dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas gitu ya. Artinya misalkan dia mau mendirikan sholat Jumat dilarang gitu ya, mau berpuasa Ramadan dilarang, mau sholat Idul Fitri nggak boleh ya, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini hukumnya wajib berhijrah. Menuju mana? Menuju ke negeri yang bebas beribadah atau negeri muslim misalkan begitu. Dari negeri A ke negeri B, dari negeri kafir menuju negeri yang lebih islami. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah ya. Jadi kalau tadi wajib, ini sunnah. Nah, yang dimaksud hukumnya sunnah ini bagi orang yang dia tinggal di negeri kafir, akan tetapi dia masih bebas melakukan ibadah kita ya. Dia bebas melakukan sholat wajib berjamaah juga boleh, kemudian sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka untuk orang ini hijrah dari negeri tersebut menuju negeri yang lebih islami, ini hukumnya sunnah gitu ya. Artinya tidak wajib, dan kalau dia mau berhijrah maka ini lebih baik bagi dia, karena hidup di negeri muslim pastinya lebih baik daripada hidup di negeri kafir. Ini macam hijrah yang pertama ya, Akhi Maulana ya. Kemudian yang kedua adalah hijrah perbuatan. Nah, yang dimaksud dengan hijrah perbuatan itu adalah meninggalkan kemaksiatan atau kefasikan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebagaimana dalam hadis dikatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, wal muhajir man hajaronahallahu anhu, yaitu al-muhajir, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang dimaksud adalah hijrah dalam perbuatan. Nah, kemudian macam hijrah yang ketiga adalah hijrah pelaku. Yang dimaksud hijrah pelaku itu adalah kita atau kaum muslimin menghajar pelaku perbuatan maksiat. Misalkan ada orang di sekitar kita, teman-teman kita atau saudara-saudara kita muslim, dia kebetulan adalah pelaku riba misalkan, atau dia berbuat curang dalam jual beli ya, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghajar dia ya. Misalkan ada satu toko, kemudian ketika jual beli, muamalah jual beli, dia
selalu berbuat curang dalam timbangannya. Misalkan kita beli 1 kilo, ya ternyata pas dibawa ke rumah kita coba timbang lagi, hasilnya nggak ada 1 kilo. Misalkan ternyata kurang dari 1 kilo, bahkan kurangnya banyak misalkan. Dan itu kita perhatikan terus menerus seperti itu dan banyak korbannya misalkan. Maka yang seperti ini boleh dihajar, diboikot. Artinya kita sepakat dengan saudara-saudara kita yang lain, kita jangan beli ke toko itu misalkan, jangan beli ke si fulan, ya, supaya si fulan itu merasa bahwa kenapa orang-orang nggak pada beli ke kita, ya, atau ke saya. Nah kemudian dia setelah merasa, dia kemudian akan mengevaluasi, oh ternyata mungkin perbuatan curangnya sudah diketahui gitu ya. Nah kemudian harapannya adalah orang itu kemudian bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang dilarang yaitu curang tadi. Dan ini hijrah pelaku ini, Akhi Maulana ya, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, yang sudah sangat masyhur kisahnya, yaitu tentang tertinggalnya Ka'ab bin Malik ketika berjihad di perang Tabuk, ya. Dan Ka'ab bin Malik ini dihajar oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, karena Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang Tabuk yang tanpa uzur, ya, bukan karena sakit dan bukan karena uzur yang lainnya. Akan tetapi murni karena kelalaian Ka'ab bin Malik. Walaupun pada akhirnya Ka'ab bin Malik kemudian mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Rasulullah dan para sahabatnya kemudian memboikot Ka'ab bin Malik, ya. Sampai-sampai ketika bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya, Ka'ab bin Malik mengucapkan salam, tak ada seorang pun yang menjawab salamnya, gitu kan? Nggak ada yang menjawab salamnya. Sampai 50 hari, sebegitu sempitnya, ya, dunia dirasa oleh Ka'ab bin Malik. Nah pada hari ke-50 itulah kemudian Allah menurunkan wahyunya bahwa taubat Ka'ab bin Malik diterima. Nah ini jadi tujuan daripada menghijrah atau menghajar pelaku itu, supaya yang kita hajar, yang kita boikot, yang kita kucilkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ternyata pemboikotan itu tidak berefek apa-apa, atau bahkan saudara kita semakin jauh dari Allah, ya jangan diteruskan hajarnya itu, ya begitu.